kita memindahkan data yang sebelumnya telah diambil dengan GPS Garmin. Kemudian kita membuka aplikasi di InAir GPS. Setelah itu, oh iya, di sini tuh aplikasi DNR GPS ini bisa membaca format .jpg yang merupakan format pada data yang tadi dipindahkan dari GPS Garmin. Untuk membuka data yang telah dipindahkan tadi, kita klik File, Load From, kemudian File. Nah, kemudian kita cari folder tempat menyimpan data dari GPS tadi. Oh iya, di sini tuh format GPX tidak terbaca. Nah, kita tuh harus saat mencari data tersebut, kita harus mengganti format di search ini dengan format GPX atau GPS Exchange Format. Sama saja sebenarnya, tergantung laptop atau Windows support enggaknya. Kemudian setelah itu, nah ini kan datanya terbaca format GPX file. Kita klik open. Klik OK saja. Nah, di sini data yang kita pindahkan tadi sudah terbaca, yaitu plot 1 sampai plot 10. Nah, di sini tuh plot 2-nya tuh double, tapi kita nanti bisa dihilangkan saat membuat petanya. Di sini tidak apa-apa. Kemudian, oh ya, di sini jangan lupa ini waypoint ya. Diklik waypoint. Nah, ini kita blok atau kita klik semuanya. Sudah kita klik. Nah, ini tuh untuk di sini kita kan akan membuat peta sederhana di Google Earth. Nah, Google Earth ini hanya bisa membuka format dalam bentuk KML. Nah, di DNR GPS ini kita akan mengubah data-data ini menjadi format KML yang tadinya GPX dirubah ke KML gitu. Lalu kita klik file, save to file. Nah, di sini kita ganti ya formatnya, Google Keyhole Markup Language, sama saja seperti KML. Kemudian kita taruh luar aja, terserah mau ditaruh di mana sebenarnya, tapi aku mau ditaruh di luar aja biar gampang nyarinya, tapi dalam file yang tadi ya. Kita namain plot sampling. Seperti ini, kita namai plot sampling. Setelah itu kita save. Nah, ini berarti kan save to file successfully. Berarti file dalam format KML telah tersimpan. Terus kemudian klik OK. Nah, kemudian kita minimize terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan membuka aplikasi Google Earth. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, ini kita tutup saja. Ini tools untuk membuat peta. Di sini ada petunjuk arah, utara, selatan, timur, barat. Dan ini tanda plus minus untuk membesarkan tampilan bumi. Untuk membuat peta sederhana, kita akan mencari data yang telah kita simpan sebelumnya berformat KML. Kita klik file, buka, lalu kita klik file ini yang tadi sudah disimpan sebelumnya,
kemudian open. Nah, di sini otomatis Google Earth akan mencari di mana titik plot tersebut. Kemudian kita akan membuat dua peta. Nah, kita akan membuat peta besar terlebih dahulu untuk bisa menunjukkan bahwa titik ini tuh sebenarnya ada di mana. Jadi kita kecilkan terlebih dahulu sampai tanda batas provinsi terlihat. Seperti ini. Kita bisa atur. Nah, seperti ini kita bisa atur. Setelah itu kita akan membuat titik baru pada plot ini dengan cara klik plus mark. Nah, nanti akan muncul pin seperti ini. Kita bisa memilih pin atau simbol lainnya. Di sini banyak sekali pilihan variasinya. Di sini saya akan memakai warna ungu. Dan saya akan besarkan supaya di peta terlihat. Kemudian klik OK. Saya akan ganti nama, misal plot, misalnya tuh plot sampling. Nah, sebelum kita OK, kita arahkan terlebih dahulu ke titik plot. Kira-kira sudah pas di sini. Kita arahkan pinnya, sudah pas di sini. Kita klik OK. Setelah klik OK, nah di sini kan ada titik pin plot, titik plot yang dipin nih di sini. Jadi kita bisa hilangkan. Kita bisa hilangkan dulu. Nah, udah hilang kan? Nah, untuk menjelaskan lokasi plot sampling ini di mana, kita bisa menambahkan kota Sleman dengan cara klik plus mark. Kita ganti nama kota Sleman. Terus kita juga bisa mengganti simbolnya. Saya mau pakai warna ini. Kemudian kita besarkan juga. Kita klik OK, terus kita arahkan, kita tempatkan kira-kira di sini. Kira-kira di sini kota Sleman. Klik OK. Setelah itu kita bisa atur lagi. Kemudian kita bisa datarkan. Kita bisa atur hingga datar. Kita arah utaranya. Nah, seperti ini sudah. Setelah ini kita bisa atur. Setelah ini kita bisa simpan gambar. Klik simpan gambar. Ini di sini simpan gambar. Akan muncul peta judul dan legenda. Setelah kita akan merubah judulnya. Misal
Nah, kita akan membuat peta besar, jadi kita tulis peta besar. Oke, silang. Terus di legenda kita yang kita perlukan hanya kota Sleman dan plot sampling, tergantung kebutuhan sebenarnya, tergantung kebutuhan teman-teman. Kita X. Setelah itu, nah di sini ada tanda arah mata angin, di sini ada skala, saya kasih di tengah sini. Nah, arah ini saya bisa taruh di sini. Kemudian ini sebentar. Kemudian di sini ada Google Earth benar. Kemudian di sini juga ada Google Earth ini dari aplikasi bawaan. Kita biarkan saja, atau bisa dimulai juga boleh, tapi saya akan memilih saya biarkan saja. Satu lagi. Nah, karena ini sudah saya kira cukup, saya akan simpan gambar. Ini formatnya akan langsung menjadi JPEG, kemudian save. Oh iya, saya lupa memberi namanya. Jadi saya akan memberi nama ini peta besar. Oke, kita save. Sudah kita save. Kemudian setelah kita save, nah ini adalah tampilan dari peta besar yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya kita kembali ke Google Earth. Nah, ini kita hilangkan saja. Nah, di sini kan tadi terdapat titik-titik tuh di bawah pin yang sebelumnya kita tambahkan ini. Nah, kita akan mengembalikannya lagi seperti ini. Nah, kan udah kembali tuh titik-titiknya. Kemudian kita hilangkan titik yang kita buat tadi, titik plot sampling ini kita hilangkan. Kemudian kita zoom. Kita atur, ini seperti ini. Kemudian kita lihat, nah di sini terdapat plot 1 hingga plot 10. Namun di sini masih titik-titiknya belum rapi, jadi kita akan rapikan terlebih dahulu. Jadi untuk merapikannya kita akan menambahkan pin yang baru agar rapi. Klik plus mark, pin. Kita pilih kita mau warna apa. Saya mau warna putih aja. Kita atur ukurannya. Kita atur ukurannya. Boleh. Kemudian oke. Nah, sebelum di oke ini kita arahkan dulu di mana titik plotnya. Nah, kita arahkan ini di sini. Kira-kira sudah pas. Terus saya berganti namanya menjadi plot 1. Kemudian klik OK. Setelah klik OK, kita hilangkan pin yang di bawahnya agar tidak tumpuk-tumpukan. Kita hilangkan. Nah, seperti ini. Plot 2 juga sama seperti itu.
kita ganti buat 2, kita arahkan di sini, kita oke, kita hilangkan. Nah, maaf ada notif. Kemudian oke, kira-kira sudah pas. Kemudian lagi nah, jika terlanjur atau salah menamai seperti ini, kita bisa hapus. Kita sudah terlanjur salah meletakkan pin ini, kita bisa hapus di sini. Buat tempat yang kedua kita hapus. Oke, nah sudah hilang kan, kita buat lagi. Kita arahkan. Sini, oke. Oh iya, nah yang apa ini tuh sebenarnya di lokasi aslinya tuh sudah berbentuk belt transek, sudah rapi, namun kemungkinan saat menentukan dengan alat GPS kemungkinan agak bergeser, jadi tidak pas. Jadi kita paskan di sini. Nah yang terakhir buat 10.
lebih rapi plot titik-titik plotnya. Maaf. Nah, ini kan lebih rapi. Jadi ini bisa terlihat rapi, jadi ini bisa terlihat lebih ke belt transact, jadi rapi kan daripada yang tadi. Nah, kita kan mengambil plot ini di lokasi dekat lava bantal. Nah, kita akan menambahkan lokasi lava bantal di sini untuk mengetahui bahwa kita mengambil plot ini di dekat lokasi lava bantal. Nah, kita klik lava bantal di sini. Telusuri. Nah, keluar lava bantal. Nah, otomatis Google Earth akan seperti ini. Kemudian kita zoom lagi. Zoom. Kita atur. Nah, sudah. Sudah kita datarkan. Kan permukaan di peta itu kan seperti figuran, jadi kita datarkan. Kita atur sampai sekiranya enak dilihat di mata. Sudah, setelah itu nah seperti ini. Sudah, kita arahkan utara, kita benarkan di atas. Nah, sudah. Setelah itu kita akan menambahkan peta besar yang sudah dibuat sebelumnya. Kita akan menambahkan peta besar dengan ini, tambahkan hamparan gambar, klik, kemudian jelajahi peta ini, terus kita open. Nah, ini akan seperti ini. Kemudian, nah ini tanda untuk di tengah ini kita akan memindah ini gambar peta besar dengan tangan dengan jari telunjuk, jangan yang high five seperti ini. Kita akan mengecilkan dengan ini. Kita akan kecilkan peta. Di sini. Nah, ini bentuk seperti belah ketupat. Kita klik untuk menyesuaikan. Nah, setelah itu kalau yang di sini kita bisa ini melebarkan, yang ini meninggikan seperti ini, juga melebarkan juga bisa. Nah, kemudian saya akan taruh di sini aja, di pojok sini. Di pojok sini sudah. Saya akan sampai berbentuk kotak atau persegi ya. Jika masih berbentuk trapesium berarti belum tegak. Seperti ini. Kita utara, kita benarkan arahnya. Terus kita balik lagi. Nah, saya rasa ini sudah cukup tegak lurus. Ya. Sudah. Saya akan
Hati-hati ya saat ini karena bisa merubah ukuran. Kira-kira seperti ini. Saya akan taruh di pojokan sini. Jadi di sini kita ingin mengetahui plot yang dibuat ini berada di dekat lava bantal. Nah, dari peta besar ini kita bisa mengetahui plot ini dekat lava bantal yang ditunjukkan di peta utama. Nah, di sini di peta besar yang kita tambahkan ini kita bisa mengetahui kalau plot ini berada di Kota Sleman dalam Provinsi DIY. Begitu. Oh iya, ini tadi tuh saya crop karena menurut saya seperti legenda dan judul peta tadi tidak terlalu perlu di peta besar yang saya akan tambahkan ini. Jadi saya hilangkan, namun untuk arah mata angin tetap saya cantumkan di sini karena saya rasa itu penting di sini di peta besar yang saya akan tambahkan ke peta utama karena menentukan arah. Selanjutnya kita udah rapi ini, lalu kita bisa atur sesuai pandangan kita atau keenakan mata kita melihat seperti ini. Sudah. Setelah itu kita bisa kecilkan lagi ya. Kita kecilkan lagi, tidak apa-apa. Kita kecilkan lagi seperti ini ya, boleh. Kita klik OK. Untuk Google Earth ini karena menggantung maaf. Kita bisa kecilkan. Ini. Kemudian kita akan membuat garis tepi pada peta besar karena untuk membedakan peta besar dan peta utama ini. Kita bisa klik polygon, kemudian style warna, terus warnanya kalian teman-teman bisa milih warna apa, tapi saya tetap mau warna putih. Klik OK. Lalu terus kita akan membuat titik di sini. Untuk membuat garis nantinya kita akan tarik. Jadi saya membuat titik di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, dan di sini ya. Lalu kita tarik titiknya seperti ini, kita tebalkan garisnya. Kita tebalkan garisnya. Saya bisa tebalkan seperti ini. Nah, seperti ini kita bisa membuat titik lagi di sini. Nah, ini kita bisa tarik titik ini ke sini. Seperti titik di sini. Nah, seperti ini kita bisa. Teman-teman bisa atur sendiri ya untuk pembuatan garis ini. Sebenarnya bisa dirapikan. Tergantung teman-teman mau rapi enggak, karena kalau saya kira yang penting sudah bisa untuk membedakan seperti ini. Setelah kita ini masih agak rancu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik OK. Nah, sudah seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan menyimpan gambar. Ini sudah enak ya teman-teman, pandangannya sudah jelas. Nah, kita akan menyimpan gambar. Klik ini.
Nah, di sini akan muncul arah mata angin. Ini judul dan legenda. Saya akan ubah ini menjadi peta sampling atau peta lokasi sampling saja juga boleh. Lokasi sampling. Nah, ini di deskripsinya bisa diisi plot bel transect. Maaf. Bel transect 1 sampai 10. Terus klik silang. Nah, arah mata angin saya mau taruh di maaf, saya paskan lagi karena kita geser tidak bisa. Maaf. Sudah, kita geser peta lokasi sampling ini di sini biar tidak nabrak plot-plotnya. Nah, legenda kita kasih di bawahnya sini. Arah mata angin kita taruh di sini, tidak apa-apa. Kemudian untuk skala saya tetap biarkan di sini. Setelah itu kita legendanya. Nah, legenda ini tuh fungsinya untuk menunjukkan simbol-simbol di dalam peta seperti ini. Legendanya seperti ini. Sebentar. Legendanya seperti ini. Kita bisa segarkan tampilan. Agar plot ini, maaf, saya bisa ganti ini sebenarnya dengan plot sampling, tapi ini kita bisa segarkan lagi, tapi kemungkinan kita coba segarkan untuk melihat legenda yang ada di peta utama ini. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini kita silang saja. Kita ganti plot 1 sampai 10. Oke. Jadi ini tuh ada di daerah Lava Bantal ya. Plot 1 sampai 10 yang simbol yang ada di dalam peta utama ini. Seperti itu. Setelah ini kita bisa simpan sebenarnya. Kita bisa simpan gambar, klik simpan gambar, tapi sebentar. Nah, ini tadi saya sempat merapikannya lagi. Jadinya seperti ini. Saya sudah rapikan. Ini sudah terlihat bel transect. Di sini Lava Bantal, skalanya di sini. Ini peta besarnya. Ini peta lokasi sampling plot bel transect 1 sampai 10 yang telah kita ganti tadi. Di sini ada legenda. Nah, legenda tadi juga sudah saya segarkan dari tampilan lagi. Jadi sudah muncul kota Sleman yang akan saya masukkan dalam legenda. Kemudian plotnya akan saya ganti 1 sampai 10. Saya tadi sudah ganti lagi seperti ini, kita silang. Nah, saya juga sudah memperbaiki garis poligonnya tadi, sudah saya benarkan, saya rapikan. Menurut saya ini sudah rapi. Kemudian setelah itu kita bisa menyimpan gambar. Kita bisa simpan gambar ini. Kita cek lagi apa yang kurang. Oh iya, arah utara, arah mata angin, maaf.
kita sesuaikan lagi. Kita sesuaikan, hati-hati ya. Setelah itu kita lihat-lihat lagi kita mau gimana. Setelah itu kita bisa simpan gambar. Kalau kalian belum yakin, kalian bisa sih otak-atik sendiri, tapi saya hanya seperti ini. Jadi ini adalah peta utama, peta lokasi sampling. Di dalamnya ada peta besar, legenda, dan judul. Di sini ada bawaan dari Google Earth. Kita diamkan saja, tapi hati-hati ya, jangan sampai merubah lokasi. Kita diamkan saja di sini. Sudah, kita bisa simpan gambar. Kita kasih peta lokasi sampling, formatnya JPEG tetap. Ini file-file saya sebelumnya. Saya akan lokasi sampling ekologi kuantitatif. Nah, selanjutnya kita bisa save. Nah, berarti ini sudah tersimpan ya. Sudah tersimpan di browser. Kita kalau mau lihat bisa, kita klik ekologi, kita file tadi dimana kita menyimpan. Nah, ini. Nah, seperti ini tampilannya. Sudah. Oh iya, di sini saya rasa sudah bisa disebut dengan peta. Peta sederhana ya, terutama karena di sini ada komponen-komponen petanya lengkap. Ada arah mata angin, ada legenda, ada judul, ada skala juga. Jadi kita sudah bisa menyebut ini sebagai peta.